Oke, selamat pagi teman-teman semua, selamat siang, selamat sore, selamat petang ya, tergantung teman-teman trainer ya melihat video ini. Terima kasih. Kita ada di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua yang akan membahas tentang karakter sociopreneur dan ekosistem ya, sociopreneurship ya, sesuai dengan di silabus pertemuan kedua kita akan bahas karakter ya, tentang sociopreneur yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas kekasannya dengan entrepreneurship secara umum apa bedanya dan sebagainya ya, dan juga bagaimana ekosistemnya. Nah, di sini untuk mengawali ini akan saya berikan sebuah quote ya dari Albert Einstein. Insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results. Nah, dari quotasi Albert Einstein ini mendasari salah satu karakteristik ya dalam sociopreneurship yang akan kita bahas. Karena Albert Einstein ini dari segala keterbatasannya ya, dikeluarkan, dia menderita disleksia, ya teman-teman bisa mengelaborasi maknanya nanti di luar ini apa itu disleksia ya. Tetapi Albert Einstein mampu ya menciptakan salah satu teori yang luar biasa yang di kuadrat itu ya. Dan dalam perjalanannya ya, dalam karakteristik beliau ini ada insanity. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari ini kita bisa melihat suatu kegilaan ya. Insanity if you do translation into bahasa itu kegilaan. Nah, apa itu ya? Kegiatan yang berulang-ulang tetapi menghasilkan hasil yang berbeda, yang selalu meningkat. Nah, itulah salah satu karakteristik dari sociopreneurship yang wajib kita ketahui. Bahwa sesuatu nanti pasti ada sebuah gradual improvement-nya. Dan kadang dari sudut pandang kemarin pertemuan pertama ya, kita melihat sesuatu yang out of the box. Yang bisa kadang orang lain bilang gila. Karena dalam dasar sendiri, dalam dasar konsep sociopreneurship kan memang anomali. Berbeda dari entrepreneurship yang memang secara konsep ekonomi itu menghasilkan sesuatu keuntungan, margin yang sebesar-besarnya untuk kita. Tetapi ini tidak. Tetapi ini ditujukan untuk ya keuntungan ya, tetapi untuk sosial. Nah, that's why it is important to know about this one. Nah, 14 karakteristik wirausahawan ya yang wajib teman-teman ketahui nantinya yang kita ambil dari Unfit and Plus ya, Windas Media and Justice Solving itu. Salah satunya ya kita akan bahas. Yang pertama adalah memiliki misi dan kepedulian sosial yang kuat. Nah, jadi dalam usahanya, dalam keuntungannya tentu ada persentase di mana kita mendapatkan keuntungan untuk diri kita sendiri ya pasti karena mungkin untuk kita makan dan sebagainya. Tapi faktor sosial peduli terhadap sesama kemarin ya saat kita lihat salah satunya contoh yang minggu kemarin itu organik mie organik ya, organik nuto. Itu kan salah satu kepedulian bagi sosial. Bagaimana masyarakat bisa sehat, mengkonsumsi hal-hal yang sehat, organik, bebas dari penyakit, dan sebagainya. Kemudian memiliki passion yang sejalan dengan misi usaha sosial Anda. Nah, passion itu yang salah satu karakteristik wirausahawan sosial yang harus dimiliki. Kemudian yakin dengan pilihan, ya. Anda menjadi wirausahawan sosial dibandingkan pekerjaan lain karena nanti akan berimbas ke dalam perjalanannya ya. Kalau ini belum mantap, nanti teman-teman akan goyah. Nah, jadi harus memiliki passion dan yakin. Nah, sekali lagi, ini bukan berarti orang yang berkecimpung di sociopreneurship itu akan miskin. Tidak. Tentu saja ada benefit ya, yang persentasenya untuk kepengurusan itu pasti ada ya. Kalau teman-teman lihat ada pembagian itu apa istilahnya open donation ya. Open donasi itu kan secara undang-undang diatur ada persentase untuk
yang menghandle itu juga ada. Ya sama, dengan sociopreneurship, jangan khawatir ya, tetapi tetap mayoritas, fokus dan sebagainya untuk sosial. Kemudian yang keempat adalah dia bekerja keras membangun usaha sosial dengan segala keterbatasannya ya, karena this is not one day magic ya, karena harus ada sebuah usaha yang dilatar belakangi dengan dinamika sosial yang berbeda-beda. Mungkin di suatu usaha itu sudah settle, ada privilege tertentu, ada juga yang tidak, yang harus memulai dari nol, ada yang dari sekian persen, ada fasilitas yang terbatas dan lain. Jadi itulah salah karakteristik yang kita harus tahu ya. Kemudian berikutnya adalah memahami kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh usaha sosial Anda sebagai sebuah bisnis. Nah, sudut pandang, point of view itu penting. Kemampuan sosial itu kita harus dasari itu sebagai sebuah bisnis ya. Kemudian berani menilai dan jujur kemampuan yang dimiliki usaha sosial Anda. Untuk apa? Untuk jumping stone, untuk tolak ukur. Karena gradual improvement itu kan dilihat dari mana ke mana. Jangan sampai kita akan melihat sebuah peningkatan, ternyata bukan peningkatan, sebuah laba tetapi bukan laba. Jadi harus kita lihat. Kemudian memiliki kemampuan untuk berpikir layaknya seorang wirausahawan. Nah, entrepreneurship harus diketahui. Jadi tidak akan dipisahkan jiwa-jiwa seorang wirausahawan. Semua nanti target outputnya harus ada sosial. Nah, jadi kemampuan berpikir layaknya wirausahawan kita harus tahu. Bagaimana mencari celah, peluang usaha, melihat apa ya dari need analysis. Di sebuah daerah ini membutuhkan apa, peluangnya, ya, mana yang jarang diolah, mana yang jarang diproduksi, ya, dan kesempatannya untuk berkembang di daerah ini seperti apa. Mungkin di suatu daerah akan dibangun bandara, contoh yang Nia itu ya. Lalu potensi apa? Oh, di sini masih belum adanya penginapan-penginapan. Lalu ada yang melihat sebuah potensi itu. Kelemahannya memang belum ada. Lalu keunggulannya memiliki modal, bisa ada jaminan yang diajukan ke bank, agunan, dan sebagainya, sehingga membangun perkotaan. Saat proyek itu berlangsung, akan kembali modal sebagainya, dan itu dimanfaatkan ya. Kemudian tidak hanya proyek bandara, ternyata di sebelah selatannya ada tambahan proyek sampai bertahun-tahun ini belum selesai ya, itu sebuah keuntungan untuk bisnis usaha investment dengan tadi. Kemudian ada sebuah peningkatan jumlah. Jadi kalau SWOT analysis dibutuhkan, need analysis dibutuhkan. Jadi dalam level kewirausahaan itu tidak bisa dipisahkan dari sociopreneurship dan entrepreneurship. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya memiliki kemampuan mengorganisasi dan mengatur pekerjaan di usaha sosial Anda. Organize. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa ini yang masih berkecimpung di organisasi, syukurilah. Nah, karena itu nanti akan sangat membantu bagaimana pola pikir kita ya dalam mengorganisasi sebuah usaha, mengatur pekerjaan di dunia usaha sosial. Jadi karena itu bukan hanya untuk pribadi, untuk sosial, pengelolaannya sudah bervariasi, tidak hanya satu orang, maka kemampuan manajerial itu sangat dibutuhkan. Ya, bagaimana tugas pokok fungsi masing-masing berjalan, bagaimana fungsi seorang ini nanti bendahara dalam menyikapi. Nah, ini harus kita atur. Nah, kita kan tidak tahu semuanya. Jadi karakteristik yang harus dipahami adalah gemar mempelajari hal-hal baru. Don't get hesitate to do it. Jangan sungkan-sungkan. Karena semuanya sekarang dipermudah dengan adanya 5.0 ya, society, technology, yang sangat dekat dengan kita. Kita dalam mencari sesuatu hal yang baru, dalam mempelajari, bisa. Kita bisa memiliki pilihan artikel yang bisa diakses, berbayar maupun tidak, video, tutorial, dan sebagainya. Ya, kreatif dalam memecahkan masalah. Nah, jadi kenapa harus kreatif? Karena tidak hanya monoton, nanti dalam usaha itu out of the box tadi, kembali kita linkkan ke tadi, jadi memang harus kreatif. Kemudian mau melakukan perubahan guna mencapai misi usaha sosial Anda. Nah, seperti itu.
Di sini ada sebuah image yang menunjukkan bahwa there is no elevator to success. You have to take the stairs. Karena tidak ada jalan instan, kita harus ada tahapan-tahapan. Kita harus melalui tangga untuk kesuksesan itu. Bertahap dari dasar, level 1, level 2, kesulitan 1, kesulitan 2, kesulitan nanti berintas progres dan berintas ke hasil juga ya. Dan serta-merta ini hanya sebuah tantangan saja, tapi tantangan yang berintas ke beberapa hal. Nah, berani mengambil risiko dalam pengambil keputusan karena usaha sekali lagi ya. Nah, kita sociopreneurship kita dasari dari entrepreneurship. Ada sebuah risiko. Nah, makanya seperti saving dan sebagainya kan ada teori dalam tidak hanya menyimpan dalam satu lubang ya. Tetapi dalam bisnis nanti bisa memakai pendekatan seperti itu. Bisa juga dengan high cost. Tetapi sekali lagi kita harus mempertimbangkan. Ya, mungkin keuntungan besar harus dimodali, harus diputuskan dengan risiko yang besar juga. Nah, harus atau saya memilih dengan oke, ini risikonya yang standar, nanti tetapi waktu yang akan diperoleh untuk mencapai ini BOP-nya, misalnya BEP-nya mungkin lebih lama. Nah, mana? Itu yang teman-teman harus renungkan besok kalau misalnya dalam mengimplementasikan sebuah usaha sosial ya. Lalu karakteristik yang adalah menjadi sosok yang inspiratif dan dapat dipercaya guna menarik orang-orang bertalenta bekerja untuk usaha sosial Anda. Nah, ini nilai plusnya ya. Public figure, mungkin kalau dalam level organisasi dan sebagainya oke, ya. Tapi nanti dalam menghandle sebuah massa, sebuah ketertarikan atau public speaking yang persuasif, itu sangat dibutuhkan. Jadi mungkin kadang ada orang yang memang sangat dekatan terampil dalam bidang tertentu. Tapi harus diolah nanti pada level lainnya yang dia mengkoordinasi. Dia yang istilahnya bisa memaksimalkan potensi dari masing-masing anggotanya dan sebagainya. Sehingga kesatuan antara pikiran dan kata dan perbuatan itu penting karena nanti itu adalah landasan inspiratif. Tidak hanya nanti dia hanya ngomong saja ya. Talk too much without action, tetapi doing an action with integrated with the speech. Jadi kadang apa yang kita sampaikan kita harus wujudkan. Itu jadi sebuah panutan. Kalau sebuah pimpinan unit atau organisasi atau mungkin yang kesatuannya lebih tinggi, itu kalau memang ada keseiyakataan itu sudah menjadi dasar ya. Oke. Berarti berani berbuat, berani bertanggung jawab salah satunya ya. Tapi sebelum jauh ke situ adalah ada sebuah perkataan, statement, usulan dan sebagainya kita melakukannya. Mungkin dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah organisasi sosial. Misalnya untuk sisihkan ya penghasilan kita dari sosial itu salah satunya untuk membeli di koperasi usahanya itu 10% ya dilakukan dari keuntungannya 10% wajib dibelikan kebutuhan sehari-hari di koperasi. Nah misalnya seperti itu ya. Kemudian pandai berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, karena dinamika humaniora ya. Ini teman-teman itu tidak hanya berkutat dengan angka, mesin, aplikasi, tapi dengan orang. Jadi kita harus pandai untuk faktor ini ya. Karena nanti berdinamika dari awal, merintis usaha, meyakinkan investor misalnya, menanamkan modal sponsorship ya, mungkin belum di level itu, sponsorship dan lain-lainnya, perlu dibutuhkan ini ya, communication skill, interpersonal skill yang bagus. Nanti tentu kalau dalam teori bahasa disesuaikan dengan konteks sosial, impositionnya. Misalnya kita harus menurunkan perkataan, terminologi kita, itu juga bisa. Karena berkaitan dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin latar ke usia yang berbeda, mungkin ke usia yang lebih muda, ya kita harus dengan bahasa-bahasa, ada sisipan bahasa gaul, memahami kesenangan mereka, interaksi mereka, budaya mereka, mungkin dengan yang tua, mungkin dengan menghilangkan kata-kata teoritis, ya macam-macam. Nah, masuk ke ekosistem di sociopreneur. Setelah mengetahui karakteristik, teman-teman harus mengetahui ini, ya,
ekosistem entrepreneurship mulai dari di dunia dulu, saya. Jadi di Inggris ini sejak tahun 1990-an social enterprise itu sudah ada di sektor usaha, ya. Lalu kemudian ada disebut di third sector, sektor ketiga, yang antara posisinya adalah di sektor pemerintah dan swasta. Nah, dan di dekade yang lalu 2022 itu pemerintah Inggris meluncurkan ya social enterprise strategy dan mendirikan social enterprise unit (SENU). Nah, ini kalau mereka di bawah Departemen Perdagangan. Nah, di Korea misalnya kita bisa lihat ya dalam undang-undang di dekade yang lalu juga sudah mulai dari dekade yang lalu dasar-dasarnya 2006, 2007, 2010 itu di amendement ya. Dijadikan sebuah social enterprise juga. Nah, Korea Selatan ini satu-satunya negara Asia pun yang secara hukum telah mendefinisikan social enterprise. Kita semua mungkin banyak yang mendefinisikan, tetapi landasan hukum yang didasari oleh pemerintah ini Korea Utara ya. Mohon maaf, Korea Selatan yang pertama ya di Asia Timur. Di Thailand masuk ke Asia Tenggara ya. Thailand juga sudah oleh CSEO ya, Thai Social Enterprise Office. Nah, nanti teman-teman bisa baca. Ini ada lebih mengenai di learning environment-nya juga, social enterprise-nya ini. Kemudian di capacity building dan sebagainya ya, mencakup. Nah, ada di negara kita ya beranjak dari ini. Bermimpilah setinggi langit. Karena tadi dari Einstein juga tentang kaitannya tadi ya, insanity itu tadi, imagination is more important than knowledge. Kok bisa ya? Karena harus ada target yang lebih dulu, imagination dulu, baru knowledge nanti menyusul. Nah, ini bermimpilah, ini Insinyur Soekarno ya, presiden pertama kita. Tinggi langit, ya engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kita mentarget 10, misalnya gagal mungkin di 9 atau 8. Kalau kita tidak ada target, ya mungkin sisanya mungkin kita hanya mencapai di level 3. Nah, seperti itu yang perlu diketahui ya. Nah, di sini di Indonesia, ini kita bisa melihat di 2007, 2016 ya landasan yuridisnya ya, kebijakan-kebijakan. Lalu di social entrepreneurship system kita ada support finansialnya di program pemerintah ya, ini dengan teman-teman KKN ya, mulai dari yang pengabdian di masyarakat yang sosial seperti itu bisa ini ya menghandle, mengambil dari program pemerintahan yang sudah ada dibiayai, dan teman-teman tinggal lanjut mensupport, nanti mendapatkan keuntungan dari situ dan macam-macam ya. Teman-teman bisa lihat dari BUMN, IO, swasta, investor. Nah, dari kebijakan finansial itu juga ada dukungan lain seperti moral, kegiatan pendukung, infrastruktur. Nah, di sini ya social enterprise system mohon dibaca dan dicermati satu-satu ya sebagai landasan dari bagaimana our entrepreneurial ecosystem in our country ya, dari kondisi pasarnya bagaimana, dari modal usahanya bagaimana dan sebagainya ya. Nah, ini sinergi Zeta and Helix ya, teori lain ya dari kita ambil dari ICCN ini untuk mensinergikan bagaimana socio entrepreneurship itu, wirausahaan sosial. Ya, faktor akademika itu sangat penting karena sebagai landasan. Kalau tadi yuridis, landasan hukum, ini landasan untuk pengetahuannya. Bagaimana riset-riset yang diimplementasikan seperti itu. Kemudian dari keahlian-keahliannya, ya, dari proses, dari bisnis sektor, dari finansial, community, and media. Makanya kenapa disebut Hexa Helix. Nah, lalu tahapannya adalah connect first. Jadi itu harus dikoneksikan, terintegrasi. Kemudian setelah koneksikan, kayak misalnya MOU, ada menghubungi, ada kerjasama, tidak hanya berhenti di situ kerjasama tertulis, dokumen tertulis, tapi ke implementasi, kolaborasi. Jadi collaborate, kemudian submerge atau celebrate. Nah, dari sinergi Hexa Helix ini mohon teman-teman paham. Nah, di sini Pak Wan Santoso, salah satu tim pengampu sosiopreneurship itu sangat ahli ya, best practice-nya banyak. Ini salah satu yang diambil dari beliau, model jejaring ekonomi desa ya. Teman-teman bisa lihat dari tadi sinergi Helix dan juga kondisi ekonomi sistem kita ya diadopsi.
Oke, beberapa ini flowchart ya, adanya jaminan sosial, BUMD di desa ini ya, APBD, APBN, ini bisa mendukung SDM-nya, jaminan sosial, bisa mendukung sumber daya alam, bisa mendukung BUMDes-nya. Nah, BUMDes ini sangat booming ya sekarang dan naik daun ya di sebelum COVID sampai sekarang COVID ini sudah banyak bergerak BUMDes-BUMDes dari perkantoran. Nah, itu nanti akan masuk ke produksi dan konsumsi. Bagaimana itu terdistribusikan dan organisasi produksi maupun jasa dan perdagangan lokal itu mensupport di produksi dan distribusinya. Bagaimana nanti di luar itu BUMDes, desa-desa lain mungkin sebagai konsumen yang belum memiliki BUMDes, di situ BUMDes mendirikan, ya paling umum paling dan misalnya pom bensin ini ya. Tapi itu jangan sebagai solusi satu umat ya, banyak. Mungkin ada pengelolaan pariwisata, ya pendampingan saya pas ada di Argosari dan Argosari ya, salah satunya itu untuk pendampingan wisata di daerah Gayo, di apa daerah wisata di pinggir Sungai Progo itu Cawan, ataupun di Argosari itu ada percontohan untuk pengelolaan bank sampah yang sudah berjalan dan cikal bakal untuk didirikan BUMDes dan sebagainya, ataupun rumah makan, sehingga desa sekitar dan BUMDes tadi bisa saling support. Desa sekitar sebagai konsumen, sebagai mungkin pemasok bahan mentah, karena tidak harus semua itu diproduksi di satu tempat ya. Kemudian hal-hal lain bisa digunakan. Lalu modal dorongan koperasi desa ini juga tidak ada tabelnya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, di karakteristik dan environment teman-teman bisa melihat berbagai macam tabel. Nah, ini salah satunya adalah gambar yang menarik ya. Bagaimana teman-teman lihat ada bermain, anak-anak bermain di atas jembatan sungai, ada yang bermain kano, ada yang berenang, kelompok, di selokan, di bawahnya ada gambar-gambar rumah penginapan yang nyaman ya, seperti air. Ini salah satu lokasi Dolan Desa di Kali Bawang Kulon Progo ya. Jadi teman-teman di sini salah satu model integrasi kemitraan swasta dan masyarakat. Nah, dari ini berorientasi ke sosial ya, sosial partnership juga. Jadi bisa jadi best practice ya, ekosistem di sana dengan kolaborasi swasta dengan warga desa. Jadi di Dolan Desa itu ada peternakannya, ada outbound-nya, ada homestay-nya, ada didukung oleh warganya, homestay-nya, kemudian BRI-nya mendukung dengan finansial modalnya, Karang Taruna menghandle outbound-nya, keseniannya didukung, kulinernya oleh untuk wisatawan itu untuk KWT dan sebagainya, kelompok wanita tani, ternak itu mendukung. Jadi ini masyarakat diuntungkan dari masyarakat, nanti keuntungan juga bisa kembali ke masyarakat, memberdayakan sekitar, SDM-nya, SDA-nya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti teman-teman bisa create, bisa lihat sebagai best practice ya, bisa memodifikasi, amati, tiru, modifikasi dari tempat lain, ataupun create one very pure innovation, ya silahkan, banyak hal. Di Trini Karya, contohnya ya, kalau teman-teman lewat ring road, utara, selatan ya, itu di Kampung Serini itu beberapa dari Mercu Buana ini sering ya, beberapa periode ya, beberapa tahun mendampingi dari nol sampai akhir dari pembentukannya, dari apa istilahnya ini ya, aliran produksinya, mendampingi ya, membantu menghandle sosial media, lalu menghandle pembuatan sampai pembuatan logo dan sebagainya, karena mayoritas ibu-ibu dan di sini didukung oleh teman-teman yang berorientasi ke sosial ya. Saya pernah sekali untuk pendampingan di periode bersama teman-teman mahasiswa ya, dan ada dari Pak Awan juga, Bu Eno, Casmi dari manajemen yang juga pendamping di Trini Karya tersebut. Ya, ini berkarya tentang paper bag, penjualan, pemproduksian, distribusian, dan penjualan paper bag. Nah, itu berdaya guna bagi masyarakat di sana. Bagi ibu-ibu yang mungkin secara finansial tidak ada pemasukan, ini sangat membantu. Nah,
Jadi ini modelnya yang ada di sana, ya. Jadi dosen, mahasiswa, semua ibu-ibu guru pekerja di IRT-nya, rumah tangganya. Lalu di situ ada perguruan tinggi kampus yang salah satu pionernya adalah UNY ya, dan muncullah salah satu guru besar. Nah, itu bisa dilihat ya kalau kita mengacu ke aspek ekosistem entrepreneurship, social entrepreneurship ya. Social entrepreneurship adalah adanya model 3 pilar pengembangannya, aspek material, aspek intelektual, dan aspek institusional. Dan SDM-nya di aspek intelektual itu ada di sekolah hijau, bisa di sekolah tani, teman-teman. Ada yang pernah di sekolah pesisir nelayan, implementasinya. Ada di sekolah desa mandiri, ya sekolah pesisir, sekolah nelayan di daerah Pringgading atau mana ya, di Bantul itu sana ya. Ada sekolah guru, sekolah pasar ini diinisiasi sampai Pawan sampai sekarang ya. Ada sampai keluar aplikasinya Sepasar ID kalau teman-teman mendownload, menginstal di App Store ya. Sekolah guru. Nah, kemudian di aspek institusionalnya ada membangun kelembagaannya ya. Ada harus visi dari organisasi mulai dari visi misi sampai bumdesnya atau salah satu UMKM dan sebagainya, jejaringnya mulai dari internet, aplikasi, sosmed, pengelolaannya, karena tantangannya biasanya ke anak-anak muda ya, mungkin sudah underestimate ya, karena salah satu usaha paper bag kelola ibu-ibu mungkin itu untuk hal-hal yang sambilan saja, ternyata tidak, ternyata ini berpotensi labanya banyak. Kita harus sementara didampingi oleh mahasiswa yang generasi mudanya. Mungkin Karang Taruna baru terlibat 1-2. Nah, ini salah satu PR ya. Salah satu ya, nilai-nilai budayanya bisa masuk. Material ya, saja sumber dayanya, lahannya untuk expose ya, kita masukkan tempat showroom, finansial, teknologi positif dan lain-lain. Nah, itu tadi dikembangkan di strategi pengembangan ekosistem sosioekonomik ya, dari ekonominya, sosial dan gotong royong. Koperasi itu tidak terlepas ya dari situ, kemudian keswadayaan sumber daya lokalnya, rejuvenasi UMKM-nya, ya. Kemudian big data-nya kita bisa mendapatkan. Nah, dari strateginya, lalu ke basis pengembangannya, bisa di basis sosioekonomi, transferannya, bagaimana kader-kadernya, organisasinya, masalah yang diberikan sebagai PR tadi ya. Nah, itu harus dianalisis terus menerus, karena problem tahun ini belum tentu sama dengan problem 5 tahun yang lalu atau 5 tahun ke depan. Dianalisis retailernya, ada jual rendah, upah murah, mungkin hal-hal tersebut lalu dioptimalkan dan diselesaikan, dan potensi yang belum dimaksimalkan bisa dimaksimalkan. Nah, itu melalui beberapa hal, bisa melalui koperasi, bisa melalui digitalisasi. Tadi ya, ini kita puzzle-nya kita bahas satu-satu, bisa melalui edukasinya, ya, bisa melalui kolaborasi dan inovasi. Nah, di dunia, di Indonesia, kemudian di perguruan tinggi, tadi di Indonesia, di daerah-daerah yang kita kolaborasi, di perguruan tinggi itu, kita bisa melihat ini, ya, OBE ini bagaimana ya, OBE itu berlandaskan oleh behavioral science-nya ini dari knowing ya, this other practice doing, discussion, demonstration, audio visual, reading, lecturing. Ini kalau hanya knowing saja, lecture itu mungkin hanya 5% untuk reading, 10% pasif. Tapi kalau langsung ke demonstration, discussion, practice doing other, itu bisa sampai 90% lebih ya efektif. Nah, hal-hal seperti itu jadikan dasar di OBE itu untuk praktek kita ya, pendidikan sebagai praktek pembukaan untuk masyarakat, untuk kalangan aktivitas akademika ya. Ini teman-teman bisa merefleksikan ya, ini titipan ya di masing-masing prodi, sudah dijelaskan dengan outcome based education-nya, dengan apa kita belajar kampus merdeka ya. Jadi ada proyek-proyeknya, salah satunya magang. Ini yang di highlight merah ini ya. Nanti bentuk dari implementasi teman-teman
magang, ya, magang untuk sociopreneurship ya, berwawasan sosial, bisa di integrasi Dharmanya di KKN, bisa nanti di perguruan tinggi dan sebagainya, bisa di formasi. Nah, itu teman-teman materi untuk pertemuan hari ini ya. Mungkin di kesempatan asynchronous teman-teman bisa melihat ya video ini, dan ke depan misalnya asynchronous itu bisa dilihat di siang hari, pagi hari, malam hari, di waktu yang teman, tapi adalah knowing itu adalah basic utama, walaupun hanya 5-10%. Nanti reading dilanjutkan dengan macam-macam sampai dinamika, nanti teman-teman bisa merefleksikan kalau bisa this other itu kita maksimal ya. Itu yang bisa kita pelajari. Teman-teman wajib untuk mengembangkan, memahami, mengelaborasi dengan referensi lainnya dari luar ya. Terima kasih atas perhatian ya, melihat dan mendengarkan penjelasan di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat berwirausaha sosial ya. Mulai dari pemahamannya dulu harus kita pahami, tingkatkan dari karakteristik dan environment. Goodbye everyone. Have a nice day.